Hadir kembali di mata kuliah Antropologi Politik. Pada sesi hari ini kita akan bicara tentang kebijakan publik dalam perspektif antropologi, terutama antropologi politik. Kalau kita lihat kembali beberapa isu atau topik ya dari antropologi politik, di awal-awal kita banyak membahas bahwa antropologi salah satu isu penting dalam antropologi politik adalah tentang political system, sistem politik ya. Dan ini awal dari interest para antropolog melihat bagaimana sistem politik itu ada atau berlangsung di masyarakat yang dikatakan bukan masyarakat uh, modern ya, masyarakat tradisional dan boleh dikatakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat urban yang modern. Awalnya seperti kita tahu bahwa dianggap sistem politik hanya ada di masyarakat modern. Ya. Nah, kita lihat bahwa dalam pembahasan antropologi politik, isu tentang sistem politik yang mendominasi. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, walaupun uh, masih ada yang concern dengan atau membahas sistem politik, tetapi um, salah satu isu yang berkembang adalah bahwa terlepas isu sistem politik itu tetap menarik, tetapi uh, realitanya banyak masyarakat yang boleh dikatakan masyarakat tradisional itu sekarang hidup dalam negara yang di mana ada pemerintahan di dalam negara itu ya, sehingga salah satu yang kemudian menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat yang boleh dikatakan tradisional ini terimbas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara ya di mana mereka berada ya. Nah, sementara kebijakan atau topik kebijakan awalnya juga kembali lagi ini bukan isu dari antropologi ya. Nah, di dalam kuliah hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kebijakan ini dilihat oleh para antropolog. Nah, pertama, apa itu kebijakan publik dulu ya, kebijakan atau kebijakan publik. Nah, kebijakan adalah semua keputusan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan aktor politik lainnya untuk mempengaruhi, merubah atau membingkai satu masalah atau isu yang oleh pembuat kebijakan di mana berimplikasi kepada masyarakat yang ada eh, dalam ruang lingkup kebijakan itu. Biasanya ini kebijakan ruang lingkupnya adalah negara, satu batas negara. Nah, kebijakan ini bisa dibuat langsung oleh pemerintah seperti yang di atas, tapi juga oleh pihak-pihak lain lewat interaksinya dengan pemerintah. Misalnya, contohnya kampus atau lembaga pendidikan. Dia bukan pemerintah, tetapi kebijakan yang dibuatnya itu adalah turunan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu kebijakan yang dibuat oleh universitas juga bisa dikatakan berkaitan dengan kebijakan publik ya. Nah, bentuk dari kebijakan biasanya berupa dokumen tertulis ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa tidak juga selalu ada dokumen tertulis ya, tetapi eh, dalam hal ini yang kita ingin bahas adalah bagaimana kita sebagai antropolog itu membahas atau melihat dokumen tertulis yang bisa dikatakan berupa undang-undang atau peraturan, di mana di dalam undang-undang atau peraturan apapun
bentuk dari peraturan atau siapa yang mengeluarkan yang terkait dengan kebijakan publik, yang membuat aturan itu kemudian berimplikasi kepada eh, subjek atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, mengapa antropolog merasa bahwa kebijakan, terutama kebijakan publik, adalah salah satu subjek yang harus menjadi subjek kajian antropologi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kebijakan dikeluarkan pemerintah itu mempengaruhi kehidupan masyarakat, ya, termasuk masyarakat yang menjadi subjek dari studi antropologi. Nah, kedua adalah efek dari kebijakan, yaitu di mana setiap individu dalam masyarakat menjadi target dari kebijakan dan diberi status dan dimasukkan dalam kategori yang sesuai dengan apa yang menjadi target kebijakan, ya. Jadi setiap kebijakan melahirkan subjek. Siapa subjek dari kebijakan? Apakah itu masyarakat dengan kelompok tertentu? Apakah apa namanya uh, targetnya kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ya. Dan dalam kebijakan biasanya juga uh, berimplikasi kepada dibuatnya satu kategori, ya. Misalnya ini kategori masyarakat yang atau kelompok masyarakat yang disebut kriminal, atau kalau dalam kebijakan kehutanan atau lingkungan disebut masyarakat yang membabatutan, atau illegal logger, ya. Jadi dia memberikan kategori-kategori, dan ini menjadi subjek karena ketika dia dikenakan pada satu kategori, maka antropolog menjadi concern siapa sebenarnya masyarakat ini dan implikasinya apa, ya. Misalnya kalau satu masyarakat dikategorikan sebagai perambah hutan, gitu ya. Sementara buat antropolog itu menjadi persoalan karena orang-orang yang disebut dengan dalam satu regulasi dianggap perambah hutan itu ternyata masyarakat tradisional yang masuk ke hutan untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi implikasi dari kebijakan itu juga mengkategori masyarakat yang belum tentu uh, apa uh, efek atau kategori itu menurut kita sebagai akademisi itu pas dengan mereka. Tetapi implikasinya ada karena ketika satu masyarakat dikatakan sebagai perambah hutan, maka dia menjadi subjek untuk dikriminalisasi oleh ditangkap dan dipenjara, ya. Nah, jadi kebijakan itu membuat orang masuk dalam klasifikasi tertentu. Jadi masuk di dalam golongan tertentu, dibentuk dan diperintah sesuai dengan arahan apa yang diinginkan oleh kebijakan itu, ya. Tadi contohnya tentang perambah hutan tadi, ya. Walaupun antropolog mengatakan ya dia bukan perambah hutan, ya memang dia masuk ke wilayah lahan atau hutan yang memang menjadi klaim dari masyarakat itu. Masalahnya klaim itu tidak diakui negara, maka kemudian negara melabelkan dia sebagai perambah hutan. Padahal kalau dari sisi lain melihatnya, ya itu lahan dia sendiri, ya. Tapi karena dia tidak punya suara dan secara politik tidak punya bargaining, maka regulasi kemudian mengkategorikan dia sebagai orang yang berhak untuk atau boleh ditangkap oleh polisi, ya. Nah, itu implikasinya kenapa salah satunya antropolog harus concern dengan kebijakan. Nah, tetapi seperti kita tahu yang mengkaji kebijakan ini bukan hanya antropolog, ya. Ada bidang-bidang ilmu lain, ya. Tetapi umumnya bidang ilmu lain itu seringkali melihat bahwa kebijakan itu adalah instrumen dari pemerintah sebagai alat untuk mengatur populasi dari top down, ya, secara top down lewat
apa yang disebut reward dan sanksi ya. Apa namanya? Ganjaran dan sanksi. Nah, ber- berkaitan dengan konsep ini, seringkali kebijakan itu dianggap sebagai sesuatu yang teknikal, rasional, dan berorientasi tindakan ya, action oriented, instrumen yang berorientasi tindakan. Dan dibuat oleh pembuat kebijakan sebagai cara untuk menyelesaikan satu problem dan sebagai alat untuk melakukan satu perubahan ya. Itu intrinsik dari kebijakan. Nah, pandangan ini ya, pandangan tentang kebijakan sebagai instrumen dan teknikal ini eh, juga sering beranggapan bahwa kebijakan secara politik dan ideologi itu netral, ya netral dari ideologi dari kepentingan. Ya. Jadi dilihatnya sebagai satu instrumen untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Nah ini yang eh, apa namanya yang sering dianggap atau sering dilihat oleh para para pengkaji kebijakan yang bukan menggunakan antropologi perspektif. Hal lain yang terakhir adalah seringkali orang melihat kebijakan itu satu siklus yang linear, yaitu ada problem, lalu ada decision untuk menyelesaikan problem, kemudian dari situ dikeluarkanlah sebuah kebijakan, dan kebijakan itu kemudian diimplementasikan. Nah, kajian dari kebijakan seringkali dilihat pada implementasinya. Bagaimana implementasi kebijakan itu? Kenapa? Apakah eh, kebijakan itu secara diimplementasikan dengan baik? Kalau iya, tidak kenapa? Jadi lebih kepada setelah kebijakan itu dibuat ya, seringkali tidak dilihat bagaimana awal dari kebijakan itu sendiri ya. Nah, oleh sebab itu ada dengan kacamata itu ada sejumlah isu bagi antropolog yang melihat kebijakan dengan cara kacamata yang agak berbeda. Jadi salah satu isu yang terkait dengan kebijakan itu yaitu melihatnya dari segi norma dan institution ya. Jadi bagaimana kebijakan itu berupaya atau bahkan dibuat dari sebuah norma-norma tertentu ya. Dan kebijakan itu juga melahirkan relasi-relasi baru dari norma-norma yang ingin diterapkan dalam kebijakan itu. Nah, kebijakan juga kadang-kadang di dalam pembuatannya itu punya ideologi tertentu ya. Eh, ada sebuah kesadaran tertentu terhadap sesuatu asumsi ya. Jadi berkaitan dengan kesadaran tentang apa yang perlu diatur atau yang tidak perlu diatur ya, dan itu berkaitan dengan satu ideologi tertentu. Dan hal lain yang saat ini banyak dipakai yaitu melihatnya dalam konteks knowledge and power ya. Jadi whose knowledge, siapa pengetahuan siapa yang digunakan untuk membuat kebijakan itu, dan bagaimana pengetahuan tertentu itu menciptakan ya relasi kekuasaan tertentu ya. Jadi misalnya tadi kembali lagi kepada contoh tentang apa namanya uh, orang yang masuk hutan tadi yang disebut sebagai perambah hutan ya. Nah itu il apa dasar di dalam melihat atau menentukan seseorang sebagai perambah hutan itu pengetahuan siapa yang digunakan. Uh, apakah pengetahuan saintis yang melihat bahwa semua pohon yang dalam konstelasi tertentu sering dianggap sebagai hutan ya,
Oleh sebab itu hutan harus dijaga dan setiap orang yang kemudian masuk ke dalam hutan dianggap sebagai orang yang akan merusak ya. Nah, ini ada yang berpengetahuan seperti itu, tetapi ada juga yang kemudian menemukan bahwa tidak semua konstelasi pohon-pohon itu diamini atau dilihat sebagai hutan ya. Contohnya di satu masyarakat yang namanya Krui di Lampung Barat ya. Mereka cukup lama menanam pohon damar namanya. Pohon damar ini tinggi pohonnya. Dan kalau orang luar datang ke daerah itu melihatnya seolah-olah ya itu hutan karena memang besar-besar sekali pohonnya dan kanopinya bagus. Dan orang nggak tahu, kalau orang nggak tahu bahwa itu sebenarnya kebun ya, karena orang di sekitar situ sudah menanam pohon ini cukup lama dengan satu proses panjang. Orang luar seperti kita datang, apalagi kalau dari helikopter melihatnya, wah ini ada satu tutupan kanopi yang bagus sekali, pohonnya tinggi, apa namanya, eh, jumlah kayu-kayu yang bagus. Kalau dia orang HPH ini bagus banget kayunya gitu kan. Itu dia langsung mengatakan hutan. Tapi buat orang sana bukan, ini kebun karena itu ditanam gitu. Jadi siapa yang bisa mengatakan ini hutan atau tidak hutan? Nah, kalau seorang forester yang kemudian tidak mengecek kepada masyarakat ya dia katakan itu hutan ya. Maka eh, ya akibatnya bahwa si regulasi yang dibuat itu regulasi yang bias kepada satu pengetahuan tertentu ya. Nah, regulasi juga mengandung retorika dan diskurs, wacana ya. Kalau kita bicara tentang regulasi, kita akan lihat sebenarnya perdebatan apa, narasi apa, asumsi apa yang digunakan. Kembali lagi tadi ideologi ya, norma apa yang digunakan, pengetahuan siapa yang digunakan. Jadi juga kita bisa melihat regulasi sebagai wacana untuk melihat bagaimana cara berpikir dari para pembuat kebijakan ya. Dan tentu saja dia punya makna dan diinterpretasikan tertentu oleh kelompok-kelompok yang berbeda, tentu punya makna yang berbeda dan hasil interpretasinya berbeda. Dan regulasi juga sebenarnya site di mana pertemuan antara global dan lokal. Ya, kita tahu banyak sekali regulasi yang dibuat itu semata-mata bukan muncul dari kepentingan nasional saja. Misalnya regulasi tentang human rights itu kan pertemuan antara apa yang didiskusikan di internasional dan kemudian kita di Indonesia juga mendorong bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya kita juga ikuti ya. Jadi ada konvensi konvensi internasional yang kemudian diadopsi menjadi regulasi-regulasi di tingkat nasional. Jadi regulasi juga adalah pertemuan antara global dan lokal ya. Eh, jadi regulasi itu adalah kategori kebudayaan dan juga teknologi politik ya. Karena di situ sebagai kategori kebudayaan kita bisa lihat bahwa siapa asumsi ide worldview siapa yang digunakan untuk menyusun kebijakan itu, karena kebijakan itu kan mengandung juga worldview tertentu dari pemerintah tentang satu persoalan ya. Jadi dia sebagai satu cultural kategori ya. Dan sebagai political teknologi ya dia jelas itu dari Foucault yang melihat bahwa itulah alat buat pemerintah untuk menjustifikasi mengatakan satu kegiatan ini sebenarnya dilarang atau dibolehkan oleh negara ya, sehingga dia sebagai alat untuk mengatur apa yang boleh yang tidak boleh ya, dan apa
sanksi kalau kemudian warga negara melanggarnya ya. Nah, jadi eh, tidak sesederhana sebagai satu instrumen pemerintah saja yang kemudian netral dari berbagai kepentingan ya. Nah, oleh sebab itu antropolog melihat dokumen kebijakan dengan berbagai sisi ya. Salah satunya adalah sebagai teks kebudayaan. Tadi saya sudah bilang bahwa di dalam regulasi itu ada ide, ada worldview, ada assumption, ada ideologi, ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa kemudian regulasi itu muncul ya. Apa namanya itu dipengaruhi oleh bagaimana pandangan masyarakat tentang tadi ya worldview sesuatu yang sesuatu masalah ya. Jadi dia sebagai teks kebudayaan, uh, juga sebagai alat yang kemudian mengenerate atau menghasilkan berbagai klasifikasi ya. Kita akan lihat di situ di dalam semua regulasi itu apa yang disebut misalnya hutan ya, klasifikasi hutan, klasifikasi sebagai penambah hutan itu alat untuk kemudian memberikan klasifikasi dengan berbagai makna. Nah, ini makna ini tidak hanya satu ya. Pemerintah mungkin memaknainya satu regulasi itu dengan makna tertentu, tapi kelompok lain bisa punya makna yang berbeda ya. Kita tahu misalnya undang-undang KPK yang baru ya, buat anggota parlemen yang menyetujui ini dianggap sebagai undang-undang yang lebih progresif atau lebih baik di dalam proses untuk mengatasi korupsi. Tetapi buat sebagian orang yang lain ini adalah makna dari revisi itu adalah pelemahan dari KPK ya. Nah, apakah yang betul-betul mengatakan pelemahan yang benar atau yang mengatakan ini progresif yang benar? Tentu saja bisa jadi dua-dua benar atau dua-dua salah ya. Tetapi dalam hal ini yang paling penting buat antropolog adalah bagaimana undang-undang itu memberikan makna yang berbeda buat kelompok yang berbeda ya. Jadi maknanya apa itu? Jadi kalau tadi contohnya dengan undang-undang KPK tadi ya. Juga dia dilihat sebagai naratif that serve to justify or condemn the present ya. Jadi yang tadi selalu dalam regulasi dan undang-undang ada yang dijustifikasi, tindakan, pandangan yang dijustifikasi, tapi juga ada yang kemudian dilarang ya, di condemn, dihujat ya. Apa hal-hal yang kemudian di condemn ya, dihujat oleh pembuat dari undang-undang itu atau peraturan itu ya. Nah, yang terakhir juga dilihat sebagai rhetorical device and discursive formation that function to empower some people and silence other ya. Udah jelas. Device atau alat yang penuh retorika ya. Dan wacana tadi saya sudah katakan bahwa salah satu hal yang dilihat juga adalah di regulasi atau undang-undang ini adalah mengandung wacana yang berfungsi untuk empowering kelompok tertentu dan kemudian membungkam ya, boleh dikatakan silence, membungkam atau tidak menganggap kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, tadi kembali lagi contoh kalau dengan tadi undang-undang yang mengklasifikasi orang yang masuk hutan itu
adalah atau masyarakat setempat yang masukkan sebagai perambah ya. Dia mengempower yaitu orang-orang yang kemudian diberikan justifikasi oleh negara untuk punya wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah konsesi ya. Nah, padahal masyarakat di sana sudah cukup lama hidup di situ dan bahkan mereka mengklaim itu adalah wilayah lahan mereka, wilayah di mana mereka hidup. Tapi dengan regulasi yang ada, kemudian justru mereka yang dikalahkan dibandingkan dengan orang-orang atau kelompok perusahaan yang masuk diberikan justifikasi lewat izin konsesi itu ya. Jadi dia di dalam undang-undang kita bisa lihat siapa-siapa yang kemudian dimenangkan ya, siapa-siapa yang dikalahkan ya dalam setiap regulasi itu ya. Dan itu yang selalu kemudian menjadi perdebatan ya. Undang-undang atau rancangan undang-undang omnibus law itu ya yang ribuan ingin menyatukan atau menyelesaikan katanya conflicting dari regulasi yang ada dengan tujuan untuk memberikan lebih baik kesempatan untuk meningkatkan tenaga kerja kesempatan kerja ya. Tentu saja itu bagus ya. Siapa sih yang akan menolak kalau ada regulasi yang bisa memberikan pandangan atau upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tapi kalau dilihat dengan baik retorika di dalam undang-undang itu, kita langsung bisa melihat kelompok mana sebenarnya yang ingin diuntungkan di dalam undang-undang itu, walaupun tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kerja, tetapi setelah dibaca kita bisa lihat bagaimana retorika dan wacana yang ada di dalam regulasi itu, rancangan regulasi itu. Nah, jadi itu yang dilihat oleh antropolog untuk melihat salah satu cara melihat dokumen itu ya. Jadi bagi antropolog, kebijakan itu adalah something that is processual dan has agency. Maksudnya begini, orang atau proses pembuatan kebijakan itu tidak ujuk-ujuk ada kan, ada perdebatan, ada proses untuk membuatnya ya. Kemudian ada perdebatan di dalam baik di dalam parlemen sendiri maupun dengan publik ya. Nah, ketika undang-undang itu atau regulasi itu kemudian disahkan, dia bisa menjadi alat untuk orang-orang lain menggunakan itu. Jadi dalam hal ini agensi dari material dokumen teks itu ya yang dilihat bahwa dokumen itu ternyata memberikan peluang untuk orang bertindak ya, atau menggunakan regulasi itu untuk melakukan satu tindakan yang dijustifikasi oleh undang-undang itu ya. Polisi untuk menangkap, penjara atau mempersoalkan orang yang kemudian melaporkan satu tindakan orang lain atas nama undang-undang. Jadi si undang-undang seolah-olah dia kemudian menjadi sesuatu yang bisa digunakan dan berimplikasi ya pada orang yang dikenai undang-undang itu ya. Jadi dia punya agency dianggapnya. Not only policies, codified social norm dan value and articulate fundamental organizing principle of society, they also contain implicit, sometimes explicit model of society. Nah, di dalam undang-undang juga kita bisa perhatikan bahwa dia mengandung asumsi tentang model society seperti apa
apa yang dibayangkan oleh pembuatnya ya. Dia kadang-kadang tidak eksplisit dikatakan, tetapi secara implisit itu kadang-kadang kita bisa lihat ya. Misalnya undang-undang atau peraturan yang melarang eh, dulu ada beberapa waktu saya kurang tahu apakah ini sudah dicabut atau tidak. Di beberapa daerah ada yang melarang perempuan keluar malam ya dengan alasan bahwa yang keluar malam itu pasti dia prostitute ya, pekerja seks. Padahal ya tidak semua orang perempuan keluar malam itu tujuannya itu ada macam-macam kepentingan ya, ada macam-macam apa alasan ya. Tetapi si regulasi ini itu kemudian mengkondem dan merasa bahwa satu mode society yang bagus itu kalau perempuan tidak keluar malam misalnya. Ya, jadi dia membayangkan ya perempuan itu tempatnya adalah di rumah, selalu di rumah dan tidak pantas untuk berada di luar pada jam tertentu ya. So that's model society yang dibayangkan oleh para pembuat undang-undang regulasi itu ya. Nah, jadi di dalam setiap regulasi seringkali bisa kita gali model society seperti apa yang dibayangkan oleh si pembuat ini ya. Nah, policy juga dianggap sebagai jendela ya untuk political process in which actors, agent and concept and technology interact in the different sides, creating an or consolidating new rationality of governance and regime of knowledge and power. Jadi dengan cara melihat kebijakan, maka kita bisa melihat bagaimana political process itu berlangsung, di mana actor, agents ya, apakah itu dalam pengertian institusi apakah itu dia aktor-aktor yang punya kapasitas untuk melakukan satu tindakan ya, konsep dan teknologi dalam hal ini cara bicara Foucault itu adalah teknologi of power ya. Jadi cara apa namanya bagaimana government bisa kemudian melakukan proses-proses pengaturan terhadap warganya ya. Jadi policy itu adalah jendela untuk melihat interaksi antara actor, agency, konsep dan teknologi ya. Dalam hal ini political technology of power kemudian berinteraksi di dalam berbagai site yang berbeda ya. Tentu saja interaksi ini tidak bisa sama di tiap site ya. Jadi walaupun regulasinya sama, misalnya undang-undangnya sama, tetapi interaksi antara tadi ya actor, konsep, teknologi of power dengan institusi yang ada di sana ya, dan berbagai pihak yang ada di site itu kelidannya bisa dilihat lewat jendela kebijakan ya. Nah, disitulah juga bisa dilihat bagaimana si regulasi ini menjadi berkelidan dengan regime of power tertentu ya, knowledge and power tertentu, apa dan implikasinya bagaimana di dalam site-site yang berbeda ya. Secara teori we see policy as having complex social life as people interact with them and as they in turn enter into relation with institution and other artifacts. Maksudnya, secara teoretikal kita bisa lihat kebijakan itu sesuatu kehidupan sosial yang kompleks ya, di mana orang berinteraksi dengan kebijakan-kebijakan itu dan as they turn
in turn into relation with institution and other artifact. Jadi si kebijakan membuat eh, meng-create satu social life tertentu di mana orang berinteraksi dengan institusi dan juga relasi-relasi baru yang terkait karena setiap kebijakan juga meng-create institusi ya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan itu, apa yang harus dibuat dan bagaimana kemudian orang berrelasi dengan institusi-institusi yang dibuat berdasarkan kebijakan itu ya. Um, Sebagai contoh misalnya dengan adanya dibuatnya misalnya Badan Restorasi Gambut, ya, maka masyarakat di pedesaan dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah gambut ya, pemerintah membuat satu kebijakan namanya moratorium gambut ya, moratorium pemanfaatan gambut, di mana kemudian semua pemanfaatan itu harus diatur, apakah itu pemanfaatan sebelum regulasi atau sesudah regulasi, dan itu implikasinya kepada perusahaan dan masyarakat ya. Nah, di tiap-tiap daerah kemudian regulasi itu memberikan kompleks relasi-relasi yang kompleks, uh, interaksi BRG dengan perusahaan membuat misalnya perusahaan diwajibkan untuk tidak lagi bisa membuka kawasan itu menjadi kawasan perkebunan sawit ya. Dan lalu begitu bagaimana dengan sawit-sawit yang sudah ada di kepalang ada di situ kan harus diatur. Nah, itu membuat satu friksi-friksi tertentu. Masyarakat yang ada di sana sudah membuka atau menguasai mungkin lahan-lahan ada di sana yang implikasinya kepada mereka misalnya ada larangan untuk menggunakan api sebagai cara membuka lahan ya. Kemudian bagaimana dengan adanya Badan Restorasi Gambut ya, kemudian ada aturan-aturan baru di situ dan implikasinya pada masyarakat ya. Aturan itu juga mengharuskan polisi dan bahkan tentara untuk melarang semua bentuk dari penggunaan api untuk pertanian ya. Jadi kita akan bisa lihat bagaimana regulasi kemudian memberikan kompleksitas di dalam wilayah-wilayah tertentu yang menjadi target dari atau kelompok masyarakat tertentu yang kemudian terkena imbas dari regulasi itu ya. Nah, jadi yang lain adalah to theorize policy is to think of them as action. Nah, apa itu disebut action? That is, policy have agency. They shift action, and like machine, they perform tasks and are endowed with certain competencies. Importantly, actants typically interact with other social agents in the process that are dynamic and contingent, and therefore they have unpredictable effects. Istilah acton ini adalah istilah yang awalnya diusulkan oleh Bruno Latour ya. Bruno Latour melihat bahwa di dalam society itu tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga ada non-human, termasuk benda-benda yang terkait dengan kehidupan manusia ya. Regulasi ini adalah salah satu yang disebut acton tadi. Karena Bruno Latour ingin melihat bahwa bagaimana human dan non human ini berinteraksi secara yang disebut sejajar ya, paralel. Jadi
bukan semata-mata dia melihat human ya, manusia kemudian selalu ada di dalam eh, proses mengokupasi, tetapi si actor non human itu juga punya kemampuan tersendiri yang dibayangkan tidak selalu tergantung dari apa manusia ya. Virus misalnya dia sebagai actor ya. Bruno Latour tidak untuk supaya tidak rancu bahwa aktor itu selalu manusia, maka dia membuat istilah yang namanya baru yang namanya acton ya. Jadi manusia juga ya semua human dan non human. Virus misalnya kita lihat bagaimana dia menjadi agensi tersendiri yang kemudian mengatur manusia. Manusia nggak bisa begitu saja mengatur si benda ini gitu ya, si non human ini ya. Jadi virus itu sebagai actor dia punya agency. Regulasi juga kalau dia sudah menjadi sebuah regulasi yang disahkan, dia mempunyai satu proses sendiri yang tidak bisa diatur begitu saja oleh manusia gitu. Dia apa acton ya. Dia punya agency karena ya memang bukan dibayangkan bahwa agency itu kemudian dia bisa jalan-jalan sendiri ya. Dia bisa kemudian melarang sendiri tidak. Tetapi kelidan apa namanya apa antara human dan si regulasi itu menciptakan kemungkinan-kemungkinan ya untuk melakukan action tertentu ya. Jadi eh, dia punya ketika orang berinteraksi dengan regulasi ini, dia akan dibayangkan dia punya satu kapasitas tertentu. Polisi misalnya, dia ingin menangkap seseorang, tapi kalau nggak ada regulasinya, dia nggak bisa nangkap. Tapi begitu dia diberikan, oke, okay, kamu sekarang punya justifikasi untuk nangkap, dia bisa melakukan itu. Gitu. Jadi itulah yang membuat kemudian si apa human dan non human ini ketika dia berinteraksi dia memiliki satu kapasitas. Agency itu kan adalah kemampuan untuk melakukan action tertentu ya. Dan tentu saja shift action seperti mesin they perform tasks and endowed with certain kompetensi ya. Jadi regulasi itu memungkinkan uh, apa aktor-aktor yang kemudian bersinggungan dengan regulasi itu mampu melakukan berbagai tindakan-tindakan tertentu ya. Uh, nah ini yang antara lain dilihat bagaimana kita melihat si policy ini ya. Jadi itu saja sementara untuk kuliah eh, sesi kuliah antropologi politik khususnya untuk bagaimana kebijakan itu dilihat dalam antropologi. Jadi kembali lagi apa namanya kebijakan ini bukan instrumen teknik yang teknikal ya. Kalau buat antropolog oleh sebab itu dia dilihat dalam sisi-sisi yang lebih apa namanya bernuans dan tentu saja policy ini sesuatu yang uh, bisa dikaji dalam berbagai perspektif untuk melihatnya dia bagian daripada agent yang agency yang kemudian ketika orang berinteraksi dengan policy ini dia menjadi sesuatu uh, dia bisa menjadi melahirkan satu tindakan ya. Jadi itu antara lain antropolog melihat kebijakan. Oke, untuk sementara kuliah ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bisa membahas lebih lanjut
di kuliah online.